mudah sekali mengerti firman kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Jadi semua kita adalah sudah pernah ada kekurangan, tapi kita disebut ya mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kita, saudaraku, jangan mempertahankan sedikit pun kekurangan. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, saudaraku, untuk beribadah, dan saat ini juga ibadah kita ibadah yang berkenan kepada Tuhan, berkelanjutan dari ibadah yang ada di bumi ini. Untuk itu saya akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Saudara-saudaraku, ibadah kita harus sampai berkembang, dan ibadah kita harus sampai nanti ibadah yang dipimpin oleh imam besar surgawi. Saat sekarang kita masih beribadah, pujian dipimpin oleh yang sudah ditentukan, firman Tuhan disampaikan oleh yang ditentukan, tapi ibadah kita dalam kekekalan adalah ibadah yang langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini saudara-saudaraku, dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya mau mengajak kita membaca ini dalam Ibrani pasal 8, imam besar perjanjian baru, ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku yang
kita akan lebih perhatikan dulu ialah bahwa ibadah di dalam kekekalan rupanya, ya, kalau semakin kita perhatikan dalam ayat yang kedua, Yesus sendiri nanti akan melayani ibadah kita, saudaraku, dalam kemah sejati, yaitu apa yang disebut Yerusalem baru. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab kali yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Nah, ini kemah Allah. Jadi kemah yang sejati itu kemah Allah nanti di Yerusalem baru. Tadi ayat 3, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kalau kita mulai dari kitab Ibrani, Yesus nanti memimpin ibadah kita di kemah kekekalan. Saya tidak bikin-bikin, dan kadang kita juga kurang memperhatikan. Tapi kalau kita perhatikan, sangat semua bertalian. Itu sebabnya, saudaraku, ibadah kita yang ada sekarang harus mengacu, mengarah. Yesus yang pimpin ibadah kita mulai saat kita di bumi ini. Kita harus bagaikan langsung sudah Yesus yang memimpin ibadah kita, saudaraku. Itu sebabnya diusahakan belajar, saudara-saudaraku, dari sekarang ini. Semua terarah kepada Tuhan, dan semua bagaikan kita ada di hadapan Tuhan. Karena endingnya ibadah kita nanti, Yesus sendiri yang memimpin ibadah kita. Tadi saya sudah baca, kalau Yesus itu dalam ayat yang pertama, yang langsung membawa darahnya sendiri dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Kemah sejati ini, itulah ayat 3 dalam Wahyu pasal 21. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan akan menjadi, dan ia, ya, itu yaitu Yesus kita menjadi Allah kita di sana. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita tingkatkan penyerahan kita dan kesungguhan kita. Sudah bagaikan sekarang ada Yesus di tengah-tengah kita. Kapan lagi, saudaraku? Nanti kita kalau belum mengerti, kita kaget. Jangan-jangan nanti nggak bisa di sana, saudaraku.
makanya dari sekarang. Dan kalau kita sudah dihantar oleh firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ada penyerahan. Saudara-saudaraku, untuk kita nanti berada di kemah yang sejati itu, ini kita lihat di sini kata-kata juga kemah yang sejati. Jadi sekarang kita belum di kemah yang sejati, masih bagaikan bangsa Israel, kemah yang berpindah-pindah. Ya, kebetulan kita saudaraku berpindah-pindah terus ini. Tapi bukan itu jadi contoh. Emang kebetulan kita pindah dari Ragunan, pindah ke Pasar Minggu, pindah ke Lenteng Agung, pindah ke Divisi Matupang, pindah ke Blok M, pindah lagi ke Raja Wali. Ya, itu saudaraku tertulis memang belum kemah yang sejati. Nanti kalau kemah sejati nggak berpindah-pindah. Jadi ke sana kita arahnya, saudaraku. Ya memang kemah yang pertama juga memang pindah-pindah. Ya mereka pindah. Dan semakin ya mengarah ke kemah yang saat itu secara di bumi, ya rumah Tuhan yang didirikan oleh Daud, ya Salomo. Daud yang menginginkan, tapi Salomo yang melaksanakan. Itu permanen. Perjalanan kita, saudaraku, ibadah kita ini tidak boleh asal-asal begitu saja. Ada tempari bertanya kepada saya, semua gereja punya ajaran, semua gereja punya doktrin, semua gereja punya ajaran. Mana yang kita ikuti? Ya, itu pertanyaan di seminar di Batam. Jadi saya tidak jawab dari hati saya, dari cara saya mau jawab dari firman Tuhan. Perahu yang menyelamatkan dari air bah hanya satu, yang disuruh Tuhan, yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Di luar itu apapun perahu yang dibuat oleh manusia, hancur semuanya. Jadi artinya buat kita sekarang, di luar ketetapan firman Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar ketetapan dari firman Tuhan tidak ada yang benar. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus selalu memperhatikan firman Tuhan. Yang untuk kemah kekekalan itu saudara-saudaraku, yang tidak bisa lagi diganggu gugat oleh setan, oleh iblis, oleh antikris, adalah apa yang kita sudah baca dalam pasal yang ke-9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Ayat 1 Ibrani 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas
dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat Harun yang pernah bertulas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saya melihat ini ayat yang keempat adalah perjalanan umat Tuhan yang benar. Hanya ini tidak bisa dimengerti orang yang belum bersungguh-sungguh menyerah. Tidak dimengerti oleh orang yang belum ada roh Tuhan di dalam dia. Tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena saudara-saudaraku, boleh ditampilkan dulu, ada tabernakelnya, tolong. Bisa? Belum. Sampai yang sudah. Ya. Ini yang tengah ini tempat kudus, yang atas itu tempat maha kudus, yang bawah itu halaman. Saudara-saudaraku, saya perhatikan ini setengah dari tempat kudus itu naik. Jadi pelita dan meja roti itu menjadi pertimbangan bagaimana dia caranya naik, ataukah nanti turun di tempat yang sudah diperuntukkan untuk antikris. Karena kita sudah sering membaca di dalam Wahyu pasal 11, ukurlah bait Allah, bait suci Allah, dan jangan ukur halaman itu, karena itu sudah diberikan kepada ya orang-orang sejahat dan antikris. Jadi dua tadi itu pertimbangan, meja roti dan pelita atau kandil. Nah, kenapa demikian? Kita sudah membaca dalam Wahyu pasal 13, biar roh Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Kita akan baca ayat 5 mulai. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan namanya. 42 bulan itu bagi 12 itu 3,5. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikristus, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Nah, kalau kita baca lagi, saudaraku, dalam ayat yang lain
pasal yang ke-12, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Itu hukum-hukum Allah itu menunjuk meja roti dan memiliki kesaksian Yesus itu menunjuk pelita. Itu sebabnya saya sampaikan ya tadi, ulang lagi terpenakelnya. Itu sebabnya saya katakan meja roti, kandil emas masih pertimbangan. Apa yang dipertimbangkan? Nah, pertama kita mau melihat dulu, yaitu meja roti menunjukkan bagi kita bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca, memperhatikan dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-34. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi saudara-saudaraku, tadi kita baca di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-4. Saudara yang baca-baca dulu biar kita ikuti. Ya, bantu. Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ini sudah naik. Mana? Itu tenaganya bikin lagi. Ini. Itu naik itu nanti. Terus. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Itu di ruang Maha Kudus itu tabut perjanjian. Terus. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berwarna. Jadi ini perkembangannya tadinya itu dari sini, dari tengah ini, tapi ada waktunya itu nanti menjadi buli-buli emas yang ada di dalam tabut. Itu perkembangannya. Itu perkembangannya. Jadi orang mendengarkan firman tidak asal tahu, harus mengangkat sampai benar-benar menyatu dengan Allah dalam kebenaran, dalam kekudusan. Inilah yang kita pelajari dalam penyembahan. Bukan hanya haleluya, haleluya. Harus sampai mengangkat kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga bahwa buli-buli itu sudah sampai ada di tabutnya Tuhan. Itu aman. Gak bisa lagi digeser-geser. Makanya kalau dia masih di sini, di tengah, bisa ditarik, bisa digeser. Tapi kalau ke sana, siapa yang bisa geser lagi? Tidak bisa. Keamanannya di situ. Itu sebabnya kita kepada firman Tuhan harus ada perkembangan. Perkembangannya kemana? Sampai kita boleh menyatu dalam kebenaran Tuhan, menyatu dalam kekudusan Tuhan, menyatu dalam menyembah Tuhan.
Itu saudaraku, jadi kita bukan asal-asalan. Sampai kita keluar asal-asalan kalau nggak ada bertujuan. Nah, cara kita kepada firman Tuhan, jangan pernah bosan. Haleluya. Nah, kalau ini saudaraku, nanti orang yang tidak suka meningkat bosan saudaraku. Dan dalam bahasanya disebut muak saudaraku, ya. Kita mau baca Bilangan 21 ayat 5. Boleh ada yang dapat? Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Iya. Jadi mana itu dia bilang makanan hambar. Dan mereka berkata bahwa mereka sudah muak. Saudaraku, harus seperti Daud. Firman-Mu adalah kesukaan bagiku. Ya, jadi firman-Mu adalah kegirangan bagiku. Mazmur 19 ayat berapa? 105. 119. Baca dah. Ayo. Yang mana? 94 atau berapa? Pokoknya baca dah. Ayo keroyokan. 119. Sepuluh 11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terus ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Nah, 16. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, banyak sekali saudaraku. 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu, yang kucintai itu. Ya, siapa yang dapat lagi ya? Biar kita banyak kuliahkan. Ya, 51. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Ayo, lagi banyak nih. 27. Ayo, baca. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Amin. 72. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan kepik emas dan perak. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi biarpun banyak ujian cobaan, jangan nangis untuk nangis sedih, jangan nangis untuk nangis lari. Ya, tapi kalau nangis mendekatkan diri kepada Tuhan, ya boleh. 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur padamu atas hukum-Mu yang adil. Jadi tengah malam bangun untuk mensyukuri firman Tuhan. Jangan langsung tidur balik. Bersyukur dulu. Ini kita udah meningkat sekali di dalam firman. Kalau
bisa saudara-saudaraku mensyukur firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-Mu yang adil. Nah, banyak sekali saudara-saudaraku ya. 101. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Orang yang benci hati ku benci, tapi Taurat-Mu ku cintai. Itu ayat 113. Nah, ini firman yang dibukakan ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Nah, saudaraku, banyak sekali ya bagaimana kita harus cinta kepada firman. Jadi jangan muak, karena kita harus sampai kepada kesempurnaan dalam firman penggembalaan. Itu sebabnya tadi dalam Keluaran pasal yang ke-16 itu, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi bagi kita sekarang harus sampai menghentar kita kepada kedewasaan rohani, atau tidak bercacat celah, atau kehidupan yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, tidak hanya dengar firman, harus kita mulai diangkat oleh firman itu. Sama dengan perahu, kalau sesuai dengan ukuran yang dari Tuhan, terus dia akan terangkat. Tetapi kita, saudaraku, apapun yang terjadi, kita harus meningkat dalam rohani itu, dan nanti hati kita ini menjadi tempat dari mana itu sudah disebutkan buli-buli emas. Tapi di mana kita baca? Ibrani 9 ayat yang ke-4. Itu artinya, saudaraku, sudah teruji penerimaan kita kepada firman. Emas. Tadinya yang pertama di mana? Buli-buli apa? Buli-buli tanah liat. Itu pertamanya. Pertama kita menerima firman dalam hidup yang lama. Begitu kita lahir baru, harus rindu akan susu yang murni, firman Tuhan. Dan kalau itu nanti sampai di tempat yang aman di dalam tabungnya Tuhan, itu tidak ada di situ yang berbau tanah. Karena di dalam tempat Maha Kudus itu, biarpun masih ada kayu, tapi sudah ditutup luar dan dalam oleh emas yang murni. Jadi buli-buli tanah itu juga nggak ada lagi. Harus buli-buli emas. Artinya hati kita kepada firman itu sudah teruji, sudah ada kasih, sudah ada cinta. Seperti kita tadi baca dalam Mazmur 119, banyak sekali
Boleh dibilang 176 ayat itu adalah kecintaan Daud kepada firman Tuhan, kesaksian hidupnya. Selalu ya Tuhan tolong kita. Kalau nggak bisa melebihi itu, minimal kita bisa menyamai itu semua. Ini perjuangan kita. Jadi di dalam kita, saudaraku, menyembah ini, kemana arahnya? Jangan bayangkan Tuhan itu ada jenggot. Jangan bayangkan rambut panjang. Apa yang kita harus perhatikan firman itu sampai kita mengasihi dia. Itu yang kita perhatikan, saudaraku. Ngomong saya pernah lucu-lucu, dia kalau ngomong, gitu, dia panggil saya, kamu kalau berdoa, yang mana kamu bayangkan? Loh, ini bayangkan mana? Itu dia bilang, oh jangan itu gambaran imajinasi manusia. Nanti kalau nggak begitu, repot kita. Terus bagaimana dong? Ya itu. Yohanes 15 ayat berapa itu? 78. Kalau firmanmu di dalam kamu, kalau firmanku dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yohanes 15 ayat berapa coba dong? Ya, baca. Ya, ayo. Masalah biar semua dengar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi itu saya bilang sama mama saya. Karena dia bilang, kalau mama berdoa emang gimana? Ya, aku bayangkan itu. Aku enggak. Nanti kalau itu bukan begitu, ketipu kita. Tapi yang tidak ketipu ini. Jadi saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan, perhatikan bagaimana kecintaan kita kepada firman. Sudahkah hati kita ini? Ya, ada kesetiaan. Sebab emas itu juga menuju kesetiaan. Tidak seperti bangsa Israel, muak, bosanlah, lagi mau, lebih tidak. Terkadang repot, saudaraku. Ada dulu di tempat kami sana, ya begitu, saudaraku. Bukan emas dia, jadi artinya belum ada ketetapan kesetiaan. Jadi kalau dia mau, senang dia, saudaraku, mau layan, apa saja. Kita suruh dia. Tapi kadang-kadang dia yang kita suruh nggak mau dia. Nah, terus kadang kita nggak tahu dia mau apa enggak. Jadi kita nggak suruh. Pas kita nggak suruh, marah-marah dia lagi. Ini saudara. Jadi belum permanen. Emas itu artinya nggak luntur, saudara. Jadi hati kita jangan berubah-ubah kepada firman. Sekali firman ya tetap setia. Dan begitu firmannya setia. Apa lagi? Amin, saudaraku. Biar kita tetap setia. Ini, saudaraku. Jadi buri-buri emas itu nanti akan masuk dalam peti. Dan itu dilindungi oleh tutup menunjukkan Yesus Kristus dan buah kerub. Nah, ada gambarnya ya, ada yang gambar kerub di sini. Ada gambar kerub, ada enggak? Belum ya. Nanti cari-cari, kita akan cari-cari biar apa. Jadi itu menunjuk Roh Kudus dengan Bapa surgawi. Jadi kita dinaungi oleh Yesus, Bapa surgawi dan Roh Kudus.
Kalau hati kita sudah ada keteguhan kesetiaan dalam firman, jadi buli-buli emas itu tidak bisa luntur. Ini saudaraku, dan sudah teruji, biar dibakar dia tidak hancur, justru kalau dibakar semakin murni. Ini saudara-saudara, ya, ke sana arahnya kita. Kalau kita sudah mengerti, tinggal berdoa, Tuhan mampukan saya. Kalau belum mengerti, Tuhan tuntut saya. Kamu nggak sampaikan firman-Ku, begitu saudara. Tapi kalau sudah disampaikan, kita akan berdoa, Tuhan mampukan kami. Haleluya saudaraku. Jadi supaya kita jangan bisa dipegang dan digoda antikris, menerima firman itu harus ada bagaikan dalam mana yang ada di dalam buli-buli emas. Atau lagi dulu biar ya jelas sekali, Ibrani 9 tadi ayat 4. Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Itu mesbah pembakaran itu ada gambarnya lagi. Cepat. Itu alat yang paling pinggir, yang paling dekat dengan tabut itu. Itu otomatis bergeser. Karena kalau kita menyembah Tuhan, harus terangkat hidup kita ini. Jangan biasa-biasa. Jangan malah haleluya berangan-angan ke dunia ini. Ada berangan-angan kemana-mana. Jangan dulu. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Makanya itu yang paling ya benar-benar bergeser dia. Baca dulu tadi di ayat 1 sampai 3 itu biar nyata. Kita lihat, ayo coba Ibrani 9. 1 sampai 3. Iya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan Perjanjian yang pertama yang mana? Yang didirikan oleh Musa. Terus. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, itu yang dibuat Musa. Terus. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian. Itu yang tengah itu tadi. Yuk cepat ganti. Tuh, ya. Dan meja dengan roti sajian. Itu yang agak ke bawahnya ya. Jadi tadi yang mesbah ukupan itu yang paling atas itu otomatis bergerak maju ke dalam tempat kudus, maha kudus. Haleluya. Jadi kalau kita menyembah, saudaraku, nggak boleh asal menyembah. Kalau itu ada pergumulan yang sungguh-sungguh, harus terdorong semakin menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau bukan kita ngatain orang begitu itu haleluya hebat kita lihat. Tadi habis itu hidupnya langsung kemana-mana. Jadi kita pikir tadi penyembahan apa itu? Makanya kita sebagai penyembahannya harus ada pergumulan, harus ada rasa diurapi dengan Roh Kudus. Kalau hanya melingkingnya suara haleluya apapun itu, tapi kalau hidupnya itu enggak bergerak kepada disempurnakan, kepada kekudusan Tuhan, menyatu dalam kekudusan Tuhan, itu bukan penyembahan yang benar. Itu hanya di mulut. Bangsa ini menyembah dan memuliakan aku dalam mulut, tapi hatinya aku. Kita harus sampai bergerak. Hati kita itu menjadi buli-buli emas kepada firman Tuhan. Terus. Nah, jadi dua ini pertimbangan. Dipenuhi Roh Kudus juga
Apakah dia dibimbing sampai kepada kesempurnaan? Menerima firman Tuhan juga, apakah dia dimajukan? Jadi kalau Roh Kudus itu nanti itu menjadi tongkat Harun yang bertunas. Haleluya. Tadi baca Ibrani itu. Nah, ayat 4. Kita ulang-ulang. Di ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan Ya. tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Ya, Di dalam itu sudah ruangan Maha Kudus itu. Terus Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas, buli-buli emas. tongkat Harun yang pernah bertunas, Iya, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. iya. Itu semua ada punya arti. Kalau tadi buli-buli emas itu jangan kita bosan, harus setia terus. Dan buli-buli emas itu harus mengutamakan itu, melebihi dari semuanya. Dan nanti tongkat Harun itu punya jalan juga itu. Kenapa dia bisa jadi begitu? Cuma nggak sekarang lagi, karena kita sudah mau berdoa. Ya, jadi satu-satulah dulu. Jadi kita sudah melihat buli-buli itu menjadi di dalam tabut perjanjian. Ada lagi apa di sana? Ada. Ya, ya. Jadi 2 loh batu itu menunjukkan hidup Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu benar-benar kasih Allah bagi kita dan kasih kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya kebenaran manusia itu seperti kain kotor saja. Makanya kita biarpun benar secara hukum dunia itu di dunia baru berlaku, tapi kalau dalam Tuhan harus kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran kita ini harus ditingkatkan kepada kebenaran Tuhan. Ini saudaraku. Kebenaran di dunia ini masih banyak dikorupsi. Makanya ada KPK. Masih banyak dia bersilat kata. Ada kata-kata profesor menjadi provokator. Ya, gitu saudaraku. Jadi kalau kita harus benar-benar kebenaran Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sebenarnya kalau diambil uang kita harus bisa kita ambil sendiri, harus sampai lunas. Tapi kalau mau kebenaran Tuhan, diambil baju kasih jubah. Mana lebih mahal, baju sama jubah? Masih lebih mahal jubah. Jadi begitu saudara. Musuh kalau ditampar sebenarnya tidak tampar, tapi kalau kita berikan musuh makan, kalau dia haus berikan dia minum. Ini saudara. Makanya kita ini jangan susah-susah. Sesama itu cepatlah berdamai, saling memaafkan. Haleluya saudaraku. Usahakan jangan sampai matahari terbenam, apalagi suami istri. Ya, kadang bisa berminggu-minggu diam-diaman. Jangan larung sendiri. Jangan marah sebelum apa namanya? Jangan tahan marah sebelum matahari terbenam. Jadi ini udah matahari terbenam, sama-sama tidur juga, tapi satu ke utara, satu ke selatan. Jangan juga ya. Ini. Jadi harus sampai meningkat dengan kebenaran Tuhan. Ini yang sangat dibutuhkan. Makanya meja roti itu menjadi buli-buli yang masuk di dalam tabut perjanjian. Nanti pelita itu menjadi tongkat Harun yang masuk
di dalam tabut perjanjian. Dua loh batu itu masuk di situ, bahkan itu tetap di situ. Karena itu adalah kasih Yesus firman yang menjadi manusia. Makanya kebenaran kita harus kebenaran Yesus, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi kita sudah lihat yang tidak bisa lagi nanti dijangkau oleh antikris. Hanya satu, saudaraku, ya, cara kita berlindung. Itulah meningkat firman di dalam kita terima, mengangkat hidup kita sampai tidak bercacat celah, tidak ada penolakan, sehingga itu disebut kita bagaikan ya seperti domba yang mengikut gembalanya, dan itu juga disebut ya di dalam ya, kita mau baca saja ini dan kita akan berdoa. Wahyu 14. Pendek saja ayat 45. Ayo. Ada yang baca? Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, jadi yang kita akan lebih perhatikan kepada firman itu, kita harus sama apa yang disebut kalimat yang kedua. Tadi kalimat pertama mereka paling atas ya, baru kalimat yang kedua mereka yang ada di tengah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sama saja dengan tadi omongan saya dengan mama saya, ya. Saya bilang, kalau kamu berdoa, mana yang kamu bayangkan? Nah, sekarang juga, kalau kita disebut mengikuti anak domba, apa yang kita bayangkan? Kalau kita mengikuti anak domba, berarti kita melihat firman dan tidak ada sedikit pun penolakan kepada firman Tuhan. Haleluya. Itu namanya kita mengikut anak domba itu kemana saja pun. Semua firman Tuhan, tidak ada penolakan lagi dalam hidup kita. Dan itu kita nanti akan menyatu langsung dengan Yesus. Itulah kehidupan yang tertinggi di dalam susunan kedudukannya. Jadi yang 144.000 intinya di sini ada mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Jadi ini bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan tidak berlawanan, semua ada hubungannya. Roma 3:10 dan 23, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang sudah berbuat dosa. Makanya disebut sama seperti perawan. Jadi kita dari penyucian kepada penyucian. Ini saudaraku. Tetapi harus ada pimpinan Roh Kudus, dan juga apapun firman Tuhan, jangan sampai ada perbantahan dalam hidup kita. Karena itulah rahasia menjadi buli-buli yang baik, buli-buli emas, dan menjadi tongkat Harun yang ada dalam tabut perjanjian. Tidak ada penolakan, tidak ada hati yang menolak, saudaraku, tapi ada hati yang bersuka cita, hati yang menurut.
seperti Raja Daud tadi kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi disebut mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi orang yang pernah berbuat dosa, karena kalau dia tidak pernah berbuat dosa nggak perlu ditebus. Nah, jadi kita ini melihat firman Tuhan harus benar-benar mengerti. Jadi makanya disebut mereka adalah seperti perawan, bukan dari lahir perawan terus sampai Tuhan datang. Nanti nggak ada yang mau menikah dong, nggak ada lagi pertambahan manusia di bumi. Nah, jadi bukan begitu artinya. Mudah sekali mengerti firman kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Jadi semua kita adalah sudah pernah ada kekurangan, tapi kita disebut ya mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kita, saudaraku, jangan mempertahankan sedikit pun kekurangan. Minta ampun oleh darah Yesus. Kita masih ada peluang mengikut anak domba itu kemanapun pergi, dengan tidak ada penolakan atas firman Tuhan, dan tidak ada saudara-saudaraku mempertahankan dosa apapun. Biasanya orang itu berkata, kalau ini jangan dulu karena ini bagiku adalah dosa kesayangan. Kalau dalam Tuhan tidak ada yang disayangi, Tuhan yang harus kita cintai sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya, mari kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau sembah Tuhan. Sampai